Halo, selamat malam kalian semua. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Welcome to Mela Morgan, channel pertama aku yang kubangun, yang udah cukup lama. Kalau untuk yang siang hari biasa di Mela Morgan 2. So, nggak pakai berlama-lama, jangan lupa di like, share, subscribe. Aku doakan kamu tetap sehat dan rezekinya banyak jika menonton video ini sampai habis. Kalau nggak sampai habis gimana? Ya tetap baik-baik aja. Oke, kita akan lihat ya kabar dia sekarang. Sebenarnya simple sih, aku pengen readingan malam ini itu vibrasinya tuh nggak terlalu berat ya, karena mungkin kamu ada yang WFO, work from office. Oh my god. Oke, kita akan lihat dulu apa saja sih kabar dia sekarang dari kartu-kartu ini, baik apa enggak gitu kan. Kita lihat ya. Social media. Oke. Ini kita lihat dulu nih. Mungkin kamu ada beberapa yang kenal sama dia ini dari platform sosial media awalnya, atau terjadinya percakapan dengan orang ini dari sosial media. Sebelum kita tahu kabarnya, kita singkap dulu dong orangnya siapa ya kan. Ada Aquarius ya di sini. Orangnya itu quirky, free spirit, pokoknya nggak mau diatur lah. Pokoknya orangnya tuh penantang juga, berteman juga oke. Dia nggak mau ada keterikatan. Jadi kadang-kadang ya dia datang dan pergi. Orangnya suka sosial, suka ngobrol gitu, teman ngobrol yang asik sih. Dan ada kartu stress ya. Orangnya itu kalau kamu perhatikan mungkin dia tuh banyak pikiran ya. Banyak pikiran saat ini, terlalu berkorban terlalu banyak lah buat sekelilingnya. Sekaligus dia juga orangnya romantis, kemudian punya mimpi-mimpi. Ada kartu Pisces di sini. Orangnya kreatif ya, tidak kehilangan semangat untuk berjalan maju. Tapi di sini dia bisa tiba-tiba kayak hilang, mengurung diri gitu. Ada kartu egois, depres, materialistis ya. Jadi orang-orangnya di sini ada juga yang menurut kamu itu memanfaatkan kamu aja. Orangnya gampang untuk depresi nah, terkait dengan nomor 6 di sini. Bahkan ini ada orang yang di luar ya, jadi mungkin dia tidak satu nationality dengan kita, ada orang luar juga, atau memang dia lahirnya di luar negeri, bisa jadi. Ada kartu Moody ya, dia punya goals yang sebetulnya belum bisa direalisasikan. Jadi ya orang-orangnya seperti ini ya yang aku lihat dari kartu. Kemudian kita lihat kabar dia gimana. Oke. Ini kalau untuk ada sign-nya, ada star sign-nya ya, ada bintangnya di sini, zodiaknya. Itu cuman sebagai energi aja ya, teman-teman, karena nanti pada akhirnya aku akan ungkap kok bintang dan juga nama-namanya. Oke, kita akan ambil di sini. The Hierophant. Ada satu perubahan perlahan-lahan. Bisa jadi perubahan hidupnya itu dari atas ke bawah. Dan aku juga melihat kenapa seperti itu, karena di sini dia tiba-tiba kayak kembali teringat ya bahwa kita ini tidak bisa dipisahkan dari namanya berdoa. Ya, di situ. Dia juga butuh advice. Jadi dia datang ke orang yang benar-benar tuh lebih tua untuk minta advice. Dan aku bilang kenapa kaitannya dengan aspek kehidupan dia, ada yang mungkin down, tidak selalu naik, ya gitu. Minta advice. Yang kedua, The Magician. Dia minta tolong ya, mungkin ke orang yang lebih tua atau orang yang lebih berpengaruh untuk menyelesaikan satu masalah ini. Ada Six of Pentacles. Wow, orang ini tuh masih mengharapkan bantuan ya teman-teman. Jadi intinya kalau aku bisa baca di sini, dia itu berbesar hati sebetulnya. Dia tahu kondisi dia itu down, tidak bagus. Dia benar-benar butuh bantuan.
Mungkin ada yang udah hubungin kamu minta tolong. Itu benar-benar dia minta tolong, bukan karena memanfaatkan kamu. Kalau bisa dibantu, tolong aku. Karena dia nggak tahu harus minta kemana. Dan dia di sini bukan sebagai manipulator, tetapi lebih seperti kapan dia bisa menyelesaikan ini. Dia nggak bisa menyelesaikan dengan dirinya sendiri, dia tahu itu. Kapasitas powernya dia juga sudah kurang. Ada kartu Four of Swords. Wow, ini orang banyak kesedihan ya, banyak capek, banyak lelah, banyak yang sudah aku lihatnya diperjuangkan sama dia sampai titik darah penghabisan. Bahkan mungkin dia nggak bisa mikir, sekarang mungkin tidak terurus ya. Ada kartu Six of Cups. Di saat dia susah, memorinya adalah kembali ke memori menyenangkan. Jika dia ada hubungan dengan kamu, dia kembali ke memori masa kecil di mana dia belum mendapati masalah-masalah seperti ini, di mana dia juga tidak nyemplung ke dalam masalah yang sangat pelik. Aku melihat jika memang ada masalah, karena di sini berhubungan dengan tradisional ya, dengan Hierophant, berarti bisa jadi masalahnya dengan keluarga, bisa terkait dengan orang yang lebih tua. Dia butuh pinjaman, dia butuh untuk support money untuk mengurus masalahnya, mungkin terkait dengan orang tua atau apapun itu ya. Ada kartu Ten of Cups. Dia punya ketulusan. Jadi ketika dia tiba-tiba mengingat orang-orang di masa lalu yang baik sama dia, di sini dia bilang bahwa dia ini tulus dan sincerely ya. Sincerely atau tulus itu sama, lebih seperti dia nggak macem-macem gitu loh, karena dia merasa sudah aspek di hidupnya itu sudah agak turun, banyak depresi, banyak kehilangan, banyak sisi pencapaian yang akhirnya hancur atau jatuh. Wow, aku dari tadi buka kartu dari awal sampai belakang nggak ada yang baik ya teman-teman. Ada kartu Five of Cups, ada Ten of Cups, Five of Cups. Ada feel lonely, kecewa, kesedihan terkait dengan keluarga. Di sini masa lalu tuh indah. Ya, ada sesuatu yang membuat dia kecewa di sini terkait dengan keluarga. Ada kartu Page of Cups. Yang dia tuh sebetulnya mungkin baru tahu atau pelan-pelan datang bertubi-tubi gitu loh. Jadi nggak dari awal, karena dia nggak punya persiapan di sini. Semua dikendalikan dengan orang yang lebih tua, ya. Jadi kalau kamu bilang, oh dia kabarnya mungkin sama cewek lain nih, akibat dia gini gitu ya, kita nggak ngeliat dari itu ya teman-teman. Tapi kalau aku melihat orang ini kasihan, ya, karena terkait dengan tanggung jawab, sehingga banyak pengorbanan. Dan jujur, aspek kehidupan dia itu jadi merosot semerosot-merosotnya. Ada kartu Page of Wands. Sampai dengan detik ini pun, orang ini masih mencari kesempatan. Apa yang bisa dia lakukan? Kira-kira kedepannya aku itu planningnya harus gimana ya dengan limitasiku yang sebegini parahnya. No one help me. Three of Pentacles, yang dia bisa lakukan adalah menunjukkan bahwa dia masih sanggup dan kuat menghadapi masalah pelik yang dihadapi sekarang. Karena ini masalahnya mungkin big problem terkait dengan keluarga ya. Aku bilangnya terkait dengan keluarga, berarti ini major problem, seperti itu. Ada kartu Three of Wands. Ada yang berpikir, untuk apakah aku harus cari kerja lagi di luar kota? Apakah aku harus benar-benar berpikir secara instan
harus berbeda. Misalnya minatku berbeda tapi aku harus ngerjain ini untuk dapatin uang, ada seperti itu. Apakah aku harus mencari kesempatan sana sini, karena seperti kesempatan itu tertutup dan dia masih mencari itu. Aku nggak bisa ngandalin orang lain kecuali aku memberikan kesempatan untuk diriku sendiri. Tuh, dia kesana ya, dia rela untuk misalnya pergi, pindah kerjaan, atau mungkin keluar range daerah kamu ya, keluar kota atau gimana, atau keluar negeri, I don't know, di sini untuk mendapatkan sedikit bantuan uang. Aku lihatnya seperti itu. Ada kartu Two of Cups terkait dengan minat, terkait dengan apa yang dia suka. Di sini dia mau rela untuk melakukan itu gitu loh, pekerjaan apapun. The word ya, di sini kalau aku lihat ada side job ya, side job yang dia lakukan, tapi terkait yang dia suka juga, untuk mendapatkan sebetulnya hasilnya aku lihatnya cuma bantu-bantu doang sih. Ada kartu The Star, kasihan juga nih orang. Ada kartu Four of Pentacles. Bener, aku lihat aspek dari finansial segala macam itu jatuh ya. Jadi dia hanya bisa bertahan dari hari ke hari, bulan ke bulan, entah sampai dengan akhir tahun apalagi cobaan yang dia harus hadapi, karena ini sangat bertubi-tubi buat dia. Dan aku ngelihatnya mungkin dia hanya bisa ngomong sama kamu lewat sosial media untuk ngomong ini. Dia juga mengharapkan sekali bantuan dari orang-orang terdekat. Aku lihatnya, gimana sih supaya aku tuh bisa bangkit lagi. Dia merasa kasihan ini diriku gitu. Aku udah mulai gak bisa berpikir, aku sudah melebihi batasan diriku, dan ini orang ini sangat stres ya teman-teman. Penyendiri, jadinya nyendiri orang ini. Wow. Lebih seperti gak bisa terlalu banyak nahan rasa sakit. Apakah ini terkait dengan karma? Bisa jadi. Yang aku sebetulnya nggak tahu karma itu datangnya dari mana ya. Apakah emang sudah ditakdirkan, tapi asal muasal ada karma turun temurun gitu ya. Yang ku tahu sih ya, kalau kita membuat sesuatu yang buruk akan ada sebab akibatnya. The Queen of Pentacles. Bisa ku bilang di sini adalah mungkin dia ada karma bermain-main dengan finansial ya. Aku melihatnya juga memang karmanya terkait dengan finansial ya, pemenuhan, kemudian sesuatu yang kita gunakan sehari-hari, sesuatu yang nyata, ini karmanya dia. The Sun. Aku bisa lihat orang ini kayak gampang untuk terlena ya sebetulnya, silau akan sesuatu. Walaupun itu bagus ya, maksudnya orang juga ya harus ada optimis, tetapi jeleknya dia silau yang terkait dengan finansial, itu akibatnya. Sehingga di sini ketika dia sudah nyemplung, dia bingung melakukan apa. Ya, dia bingung melakukan apa. Ada kartu The Emperor. Sesuatu yang terbatas, sesuatu yang terlalu dikontrol. Ada kartu Knight of Swords. Ini tindakannya dia mungkin tidak dipikirkan dengan baik ya. Jadi bisa aku bilang ini terkait dengan family, betul. Bisa dibawa dari karma ibu ya, karena ada Queen of Pentacles di sini. Mengenai gaya hidup orang tua ya, karena ada Queen of Pentacles, ada kartu The Emperor, ada yang terkait di sana. Jadi dia kayak sekarang ini membayar kesalahan dari, maaf ya, dari orang tua.
seperti itu, atau dia menanggung sesuatu dari orang tuanya gitu yang harus diselesaikan segera sama dia di sini. Karena sudah terlalu melebar kemana-mana, bahkan dalam family sendiri ya, itu akan kena impactnya dari aspek ini gitu ya. Jadi dia menanggung segala sesuatunya yang sebetulnya tidak dia lakukan, tetapi karena orang ini tuh berjiwa besar. Dan kalau aku lihat banyak pasrahnya, banyak berdoa ya, banyak berdoa, banyak minta petunjuk ya, kedepannya mudah-mudahan akan menjadi lebih baik gitu, minimal ada di sini. Dan orang ini sebetulnya optimisme kedepannya itu ada, cuman memang limitnya terbatas ya, source-nya, uangnya, sumbernya. Aku lihat di sini aspeknya kurang bagus ya di tahun ini. Apa yang diharapkan dari kamu? Ada kartu Nine of Wands. Intinya dia tidak akan secara pikiran, kalau dibilang ingat, dia akan bertahan untuk mungkin bisa komunikasi sama kamu, mencoba membuka walaupun ini sebetulnya tidak dia inginkan ya, masuk ke dalam kehidupan kamu lagi, atau mengganggu ketenangan hidup kamu dengan masalah-masalah dia, tapi seakan-akan dia itu sudah sampai batasan gitu loh. Aku nggak tahu nih harus minta tolong sama siapa. Ada kartu King of Wands di sini, menunjukkan bahwa dia ini tulus dan emang bener-bener nggak main-main. Jadi bisa dipertanggungjawabkan lah ya, aksinya dengan tindakannya atau dengan perkataannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada kartu Ten of Swords terkait dengan kamu. Orang ini sudah menanggung kok. Dia bilang, aku sudah menanggung kok sesuatu yang kamu pernah rasain dulu. Sakitnya kayak apa? Mungkin aku kurang care waktu itu. Ada kartu Two of Swords. Sampai aku sekarang ini stuck. Aku tuh nggak tahu harus berbuat apa lagi. Karena menurutku semuanya sudah paling maksimal. Seperti itu. Ya, inilah kabar dia. Kabar yang orang yang kamu suka, orang yang kamu inginkan dengar kabarnya seperti ini. Jadi aku bilang, aku yang baca sesek ya teman-teman, sedih, sekaligus aku nggak bisa pikir sih ada orang yang bisa menahan dan masih bisa stand up untuk beban seberat ini. Kalau dibilang dalam kurun waktu depresi, dia sebetulnya bisa menghealer dan dia orangnya tahan banting gitu. Ada kartu The Death di sini. Cepat atau lambat ya, hubungan masalah dia ini akan selesai. Tapi untuk bisa selesai, ya itu benar-benar hidup baru. Dan kalau dibilang dia butuh bantuan dari kamu, itu 100% benar. Dia butuh kestabilan di sini, intinya ya, butuh kestabilan. Kenapa? Karena hidup dia cuman itu, dia cuman butuh rumah. Dia butuh ketenangan. Dia butuh hidup baru. Orang ini di sisi lain, dia nggak tahu mau berbuat apa. Dia menyesal, tapi kalau untuk mau hubungin kamu tuh ada perasaan takut ganggu, takut ngapa-ngapain. Kalau yang udah pernah diblok, ya mungkin dia menyampaikan pesannya mungkin melalui aku, ya, melalui mediumku di sini. Jangan pernah diharapin dia buka blog dulu, karena ya dia nggak tahu yang dia lakukan. Ini udah terlalu over exhausted, terlalu kecapean. Jadi beban orang lain ditanggung ya sama dia. Beban
keluarga yang lain maksud saya, ditanggung sama dia, dan dia lagi bekerja untuk itu. Kira-kira kita lihat ya hatinya ngomong apa. I'm determined to make this work. Aku akan berusaha memperlancar semuanya. Masalah ini itu berjalan dengan baik. Terkait dengan Nine of Wands di sini masuk ya, kamu tuh milik aku. Dia masih ingat kamu sebetulnya. Kamu adalah orang yang berpotensi ya masuk ke hatiku. Kenapa? Karena kamu tuh berkualitas. Kamu tuh orang yang sangat berkualitas. Jadi kamu tuh bukan yang receh-receh, yang main-main. Aku cinta sama kamu ya. Kita mungkin banyak konflik ya, atau saat ini kita ada konflik gitu loh. Tapi sebetulnya memang aku tuh mau menunjukkan ekspresiku sama kamu bahwa kita tuh banyak perbedaannya. Walaupun banyak perbedaannya, ya namanya cinta gimana? Kayak gitu. Nggak perlu setuju atau nggak setuju, tapi harus saling mensupport. Dia bilang, aku minta maaf ya, aku membiarkan sesuatu yang lain itu mendistract hubungan kita berdua. Kalau aku lihat di sini teman-teman, mungkin gak sih hubungan kamu sebetulnya sama dia itu sedang lagi off, lagi nggak jelas, lagi saling blokir. Karena energinya di sini, aku merasakan energi sendirian, gitu, ya. Kamu jangan terlalu banyak berharap kapan dia buka blog saya, Kak, ngapain? Ya mungkin ini pesan dari dia untuk kamu. Dia nanti akan datang sendiri. I see you in my future. Ketika dia datang, dia ada keinginan, yuk jalan-jalan yuk ke suatu tempat yang kamu suka dan aku suka, kita berdua. Yang peace aja. Ya mau ke tempat gak mesti harus pergi jarak jauh ya. Kamu ketemu di restoran pun sama dia ngobrol tenang enak, udah. Aku yang berguna untuk kamu. Jadi jangan heran kalau misalnya orang ini tiba-tiba susah kamu hubungin, atau dia ngomongnya irit, berarti ada masalah ya. Atau dia belum hubungin kamu, ya dia sedang mengalami ini. Nah sekarang kita lihat nih kualitas kamu sama dia. Kalau seandainya kamu udah 4 tahunan gak ngobrol, ya itu sih ya kamu coba dong untuk pendekatan diri. Jangan nungguin dia, mungkin dia gak tahu nomor kamu, atau mungkin kejadian 4 tahun lalu, ya sekarang ini udah tahun berapa gitu loh. Masa sih nggak ada maaf? Tapi bukan dengan maksud aku kalian minta maaf ingin ada hubungan kelanjutan secepat itu ya, nggak bisa. Kita lihat di sini ada huruf I, ada C, ada Q, ada L, ada Y, ada F, ada J, ada T, ada D, ada A, ada K, ada X, ada N, ada W, ada B, ada V, ada S, ada G, ada H. Yang terlibat dengan kamu di sini ada Aquarius, Pisces, ada Aries, Scorpio, Libra, Leo, Taurus, Gemini, dan juga Capricorn. Kira-kira ini adalah akhir dari pembacaan kita. Sesimpel itu readingannya, tapi berkenan minimal kamu tahulah kondisi dia ya. Bahwa bisa disimpulkan aspek orang ini sedang hancur-hancurnya. Aspek kehidupan dia banyak yang down. Jadi kamu harus tahu bagaimana bersikap. Jangan terlalu banyak kusnudon, jangan terlalu banyak menuduh ya.
Daripada gitu, mending kita doain yang baik-baik dan kita terus support orang-orang yang memang butuh bantuan kita. See you when I see you. I love you. Bye bye.